Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jemaah tarawih yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang berikan kita bersama sampai pada malam ini, malam ke-10 itu. Ya, malam ke-9 kita masih bisa ada di sini untuk menegakkan qiyamul lail. Seiring dengan itu kita sampaikan salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, tidak panjang-panjang untuk pembukaan ini. Sebelum kita mulai, mari kita membuka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ustaz yang akan menyampaikan ceramah Ramadan pada malam ini adalah Pak Ustaz Dr. Ismail Novel. Alhamdulillah beliau sudah ada bersama kita di masjid ini. Untuk itu kepada Ustaz pada tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Bapak dan ibu-ibu yang hormati, anak kami yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat pada umumnya yang dapat hadir pada malam hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah, dengan izinnya juga kita dapat melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah dan insya Allah nanti melaksanakan qiyamul lail secara berjamaah juga. Kemudian dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, kita bermohon kepada Allah semoga disampaikan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu serta anak kami yang kami sayangi, sebelum memulai pengajian ini mungkin Bapak dan ibu-ibu sebagian masih ada yang ingin, sebagian lupa. Rasa tahun belum kita tidak bersombong. Kalau tidak salah Ramadan yang lalu Abang Lailo Maisi di Singko. Jadi tadi lah diperkenalkan nama Bo Ismail Novel. Tadi tinggal di Cengkareng, sehari-hari sebagai dosen di UIN Syekh Muhammad Jamil Jamil Bukit Tinggi. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kita masuk ke malam yang ke-9. Malamnya malam yang ke-9. Ada ulama, Bapak dan Ibu, cendekiawan Muslim Nurfalis Majid, puasa yang 30 hari ini sebenarnya merupakan tahapan kita untuk mencapai puasa yang sesungguhnya itu. 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, kemudian ada 10 hari yang terakhir. Itu sebenarnya tahapan kita untuk mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kita, yakni derajat ketakwaan. 10 hari yang pertama ini baru puasa badani namanya. Puasa badan fisik, masa adaptasi. Yang sebelumnya kita boleh makan dan minum siang hari, sekarang tidak boleh. Biasanya kita tidur bisa cepat, sekarang tidurnya sudah kurang. 10 hari yang kedua kita sudah terbiasa dengan suasana Ramadan itu. Siang dan minta lain, malam katakan dua, diisi dengan
ibadah. Nah, masih 10 hari yang terakhir itu puncak sebenarnya daripada puasa. Di situ ada malam qadar yang disediakan oleh Allah untuk kita. Di situ kita melakukan iktikaf. Kalau di Arab Bapak dan Ibu musim umrah ini kok, makin lama makin panas, makin ramai orang di Masjidil Haram. Nah, mudah-mudahan kita nampaknya lain tanda-tanda karami tarwi kok. Sebab hari malam ke-9 masih ramai. Ya Pak, Bu. Nah, mudah-mudahan itu pertanda bahwa nanti kita akan makin hari makin ramai. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, mengisi kuliah Ramadan pada malam ini, anak-anak kami yang mencatat itu lagi judulnya Hidup Berbekal Takwa. Hidup berbekal takwa. Kita dasari kepada ujung ayat 197 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kata Allah dalam firman-Nya, berbekallah kamu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bekal itu Bapak dan Ibu sama dengan modal. Persiapan awak untuk melakukan sesuatu usaha pekerjaan atau melakukan perjalanan. Nah, itu bekal namanya tuh. Yang kita siapkan untuk kita melakukan suatu pekerjaan atau usaha, atau yang kita persiapkan untuk kita menuju suatu tempat. Itu bekal namanya. Orang yang berhasil biasanya menjalani kehidupannya, mencapai apa yang dicita-citakannya, dia telah mempersiapkan bekal terlebih dahulu. Modal yang cukup. Kalau anak-anak sekolah misalnya, anak-anak muda kita, remaja kita mau merantau, dia punya bekal. Apa bekalnya? Ilmu pengetahuan. Itu yang dibawanya merantau, sehingga dia kemudian berhasil di daerah rantau itu. Seorang pengusaha juga begitu, ada modal yang dibawa. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kita hidup di dunia ini sebenarnya tempat persinggahan, sangat sementara. Tidak ada orang yang mampu bertahan hidup selamanya, walaupun ada yang mengharapkan demikian. Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa usia umatku itu, kata Nabi, sittin wa sab'in, sekitar 60 sampai 70 tahun. Itulah lamanya kita hidup. Sesudah itu kita pindah, kita beralih ke satu alam namanya alam barzakh, alam kubur, kemudian alam akhirat, yaumil akhir. Semuanya kita akan ke sana. Karena konsekuensi dari hidup adalah kematian. Ada kelahiran, ada kematian. Ada sehat, ada sakit. Karena ini hanya persinggahan, disinilah kita mengumpulkan bekal yang akan kita bawa nanti ke hari akhir. Kita masih mendengar Bapak dan Ibu, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan berdosa, orang yang tidak sholat misalnya, orang jahat, di kampung-kampung kan acun ditasabui. Deh, ibunya aja nonton, pulang kosongnya. Saya cara kata baca itu, pulang kosong.
dak berbekal sakitnya Allah dulu. Nah, pulang kosongnya itu bekal yang tidak dipunyai. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, anak-anak kami sekalian, Allah katakan dalam firman-Nya ini bahwa sebaik-baik bekalnya itu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Nah, sebagian ulama mengatakan takwa itu takut kepada Allah. Ada yang mendefinisikan takwa itu adalah melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan setiap larangannya. Itu takwa. Ada ulama yang mengartikan takwa itu hati-hati dalam menjalani kehidupan ini, jangan terperosok ke dalam dosa. Kalau di Minang barangkali Bapak dan Ibu, takwa kok bisa diartikan bajalan lurih bakatobana. Bajalan lurih bakatobana. Dan dinilai dari kehidupan awak kan itu, Pak. Ya. Pekerjaan je, perkataan je itu. Nah, jadi berjalan kok makasihnya adalah mewakili pekerjaan kita, amal kita, apa yang kita buat. Nah, itu hendaknya yang lurus. Bukan kesalahan, bukan kejahatan. Itu maksudnya dari bajalan lurus tadi. Hidup di dunia ini harus berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam ayat Allah mengingatkan wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Jadi Allah katakan juga dengan kata-kata berjalan. Tapi yang sebenarnya hidup di dunia, jangan sombong. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, nah anak kami yang mencatat buatlah definisi takwa itu dan mudah dipahami. Yang mudah dipahami, bajalan lurus bakatobana. Tidak ada sesuatu perbuatan kaki dilangkahkan kecuali hanya kepada kebaikan. Apapun yang dilakukan adalah untuk kebaikan. Kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata yang mengandung hikmah, yang mengandung pengajaran, nasihat, tegur sapa yang baik. Atunya ya, bakatobana, bajalan lurus bakatobana. Jadi kurang lebih itu pengertian takwa. Mudah memahaminya. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, dengan modal ketakwaan tadi, orang-orang yang disebut dengan takwa itu, mereka dan bajalan lurus tadi taat kepada Allah dan Rasul, rajin kasurau, suku membantu orang. Itu adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Amah berbagi. Itu yang berjalan lurus. Taat kepada Allah dan saling membantu sesama manusia. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Allah yang tahu maksudnya. Demikianlah kitab yang tiada keraguan padanya sedikit pun. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib. Sudah itu apa lain? Wa yuqimunas salata wa yu'tuz zakata, dan mereka dengan hari akhir mereka yakin. Atau modal nan bertamun salat. Orang-orang yang bertakwa itu dia mendirikan salat, kemudian dia membayar zakat. Dan orang-orang yang bertakwa itu dia menafkahkan hartanya setiap waktu, setiap saat, baik dalam keadaan lapang, begitu juga dalam keadaan sempit. Lapang dia sesuai dengan kelapangan yang dimilikinya, sempit dia sesuai dengan kadar kesempitan yang dideritanya. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat 133 dikatakan itu adalah perilaku orang yang bertakwa itu. Mereka menafkahkan hartanya. Di dalam ayat itu disebutkan wasari'u ila maghfiratin minallah wal jannah arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka menafkahkan sebagian hartanya baik dalam keadaan sempit, begitu juga dalam keadaan lapang. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, orang-orang yang bertakwa tadi, yang bajalan luri bakat tobana tadi, tidak gampang marah, tidak pembangih pemberontak. Dia bisa menahan amarah. Dalam ayat disebutkan wal kaziminal ghaiz. Dia mampu menahan amarahnya. Tidak itu saja, mereka mudah memaafkan. Wal afina anin nas. Mereka mudah memaafkan manusia, memaafkan orang lain. Itulah modal hidup. Kalaulah bisa wak bantu itu bapak dan ibu-ibu, itu akan selamat wak nanti di akhirat. Balasan yang diberikan oleh Allah sangat gagah. Tidak hanya di akhirat kelak dengan janjian surga, di dunia pun Allah akan beri balasan kepada mereka. Kepada siapa? Orang yang bertakwa tadi, orang yang berjalan lurus bakat tobana tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang memakai, yang memegang modal tadi, bekal ketakwaan tadi dalam hidupnya untuk dibawanya ke akhirat kelak, di dunia pun Allah balasi dia. Dengan apa? Allah carikan jalan keluar dari segala persoalan hidup yang dihadapinya. Siapa hidup yang tidak bermasalah bapak dan ibu? Hidup awak kau penuh dengan masalah-masalah yang harus kita lalui. Kita memang diciptakan oleh Allah dengan penuh keluh kesah. Ada saja tarik masalah yang kita hadapi, ya Bang. Ada tarik, ya Bu. Sudah masalah iko lolai, tak selesai iko lolai. Dan memang begitulah manusia. Ya. Tapi orang yang bertakwa dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapinya,
yaj'al lahu makhraja. Allah tunjukkan kepadanya jalan keluar dari persoalan ini. Sarumit-rumitnya masalah dalam keluarganya Bapak dan Ibu, bisa diselesaikannya dengan baik. Ada yang lebih hebat dari itu Bapak dan Ibu. Orang Minangkabau, ya, tidak ada masalah nan rumit baginya. Tidak ada kuslik nan tak selesai. Tak ada karuh yang tak akan jadian. Itu dilambangkan dengan ungkapan taibik tak diateh tak keluar nak di luar. Jalan berdua nak di tengah, jalan surang nak di bawah. Coba. Nah, awak sebahagian mungkin memahami, yo cilu orang awak baca. Nah, yo gali ya kecilnya. Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, itu diteliti oleh seorang peneliti dari Amerika yang tinggal di Bukit Tinggi kok. Namanya lupa aku. Jadi ala makna ungkapan itu. Taibik nak diateh, tak keluar nak di luar. Jalan berdua nak di tengah, jalan surang nak di buka. Kan rumit tu. Itu rupanya Bapak dan Ibu, itu berlambang kejeniusan orang Minangkabau. Orang Minangkabau yang beragama Islam. Tidak ada khusus yang tidak akan selesai, tidak ada karuan yang tidak akan jadi. Sesamping-sampingnya jalan, sesamping-sampingnya lubangnya bisa lalu di sini. Itu tuh Pak. Jadi rupanya maknanya dalam. Salam pokok mengecean atau cilua Galia. Galia. Rupanya sesudah diteliti, itulah hebatnya orang Minangkabau. Dengan Islam yang dianutnya sebagai agamanya, dan kemudian berusaha untuk bisa mengamalkan ajaran Islam secara baik dengan modal ketakwaan yang dimilikinya. Berjalan duri bahkan pembana, selesai masalah. Pada ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kemudian di dunia kok orang-orang yang bertakwa, yang punya modal ketakwaan tadi, Allah beri dia rezeki yang tidak dia kira-kira. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Tahu-tahu deh, alhamdulillah layado saja rasaki. Iko kebetulan anak ke kuliah. Woi alhamdulillah layado serasaki anak ke masuk sekolah. Ada rasaki dan bantu itu Bapak dan Ibu, itu Allah yang berikan. Karena apa? Karena ketakwaan yang dimiliki. Lai rajin ke surau, rajin sholat, baik terhadap tetangga, perhatian terhadap orang-orang miskin, orang yang lebih susah dari dirinya. Lalu Allah beri dia rizki yang tanpa dia duga-duga. Saya pernah Bapak merasakan, sedang susah, ibu saya berkirimkan dari sekian dan Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, bekal ketakwaan yang kita miliki itu nanti yang akan mengantarkan kita ke surga. Karena surga itu memang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu, bagaimana cara mencapai ketakwaan itu? Salah satunya adalah dengan ibadah puasa yang kita kerjakan di sini. Karena Allah nyata-nyata di sini menyebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
wahai orang-orang yang beriman, kerjakanlah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu, Ramadan kok mengumpulkan modal tadi, mengumpulkan bekal awak untuk nanti nangkan awak bawa dalam hidup awak sesudah Ramadan, dan nanti juga akan berujung di akhirat kelak. Kalau ketakwaan itulah kita miliki, itu modal yang sangat baik kata Allah dalam firman-Nya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka Bapak dan Ibu, Nabi SAW menjelaskan tentang ibadah-ibadah yang utama dalam bulan puasa ini. Ibadah utama itu sebenarnya adalah untuk membangun ketakwaan diri kita. Apa itu ibadah yang utama itu? Yang pertama adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Awak menyambutnya salat tarawih. Itu amal yang pertama. Kemudian apa lagi yang kedua? Banyak bersedekah. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan di dunia. Kedermawanan Nabi itu meningkat-tingkat, menjadi-jadi pada bulan Ramadan. Itu menandakan bahwa sedekah, berinfak di bulan Ramadan ini termasuk salah satu amalan yang utama. Kemudian yang ketiga adalah tilawatul Quran. Nah, di kampung-kampung itu biasanya ada tadarus. Tiga itu adalah amalan yang utama di bulan Ramadan. Yang muaronya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan, dan juga bekal bagi kita nanti menghadap Allah di hari akhir. Mudah-mudahan dengan modal yang terbaik itu kelak memang surga yang menunggu kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak dan Ibu, banyak maaf, terima kasih perhatiannya. Banyak maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz yang sudah menjabarkan tentang takwa. Bapak dan Ibu, malam ini dan yang berkumpul adalah sebagai berikut. Untuk anak yatim 235.000, infak 219.000, wakaf 220.000, untuk khatam Quran 127.000. Jadi total malam ini. Semoga apa yang telah Bapak Ibu infakkan akan menjadi amal soleh, akan menjadi balasan yang